Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2020 kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka silaturahmi sosialisasi KBM tahun ajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke arah jalan yang benar, sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Yayasan Istiqomah Bapak Haji Mudakir, yang terhormat Kepala KB dan PKIT Istiqomah Ustazah Fitri Ismani, Sarjana Pendidikan, dan yang kami hormati segenap wali santri KB dan PKIT Istiqomah yang sudah berkenan untuk bergabung dalam rapat virtual sosialisasi KBM tahun ajaran 2020-2021. Wali santri yang kami hormati, sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dan isian dari Ketua Yayasan Istiqomah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang ketiga, pemaparan program pendidikan oleh Kepala KB dan PKIT Istiqomah. Yang keempat, pemaparan materi KBM untuk kelompok lain. Yang kelima, pemaparan materi KBM untuk TK. Yang keenam, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja untuk pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada wali santri, mohon untuk mematikan panggilan mikrofonnya dan kamera pada layar internet masing-masing ya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Istiqomah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada Bapak Haji Mudakir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah KB dan TKIT Istiqomah yang berhormati, para wali santri dimanapun Anda berada yang kami hormati juga. Yang pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik serta hidayah kepada kita sekalian. Yang selanjutnya, sholawat serta salam Allah semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak dan langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, wali santri yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf kepada bapak dan ibu semuanya yang seharusnya sosialisasi di hari ini bisa bertatap muka secara langsung, karena hari ini masih yaitu wabah corona masih
berlangsung dan aturan pemerintah kita belum boleh untuk mengumpulkan, yaitu orang-orang yang harus berkumpul, maka terpaksa kami harus bisa memberikan satu penjelasan sosialisasi lewat daring ini. Walaupun kami belum tahu Bapak dan Ibu semuanya, khususnya santri yang baru, kami mohon maaf, tapi di lain kesempatan pasti kami akan adakan bertatap muka secara langsung nanti kalau istilahnya COVID-19 sudah selesai. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum acara sosialisasi, kami akan menyampaikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan pendidikan anak, yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad, di mana Rasulullah menjelaskan kepada kita semuanya, orang tua diberi amanah oleh Allah SWT, yaitu berupa anak, harus bertanggung jawab. Karena itu nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan situasi kondisi yang seperti ini, maka sistem pendidikan sekarang, orang bilang istilahnya pendidikan lewat daring, harus melibatkan rumah, masjid, dan sekolahan. Ketiga faktor itulah yang harus dipahami orang tua. Rumah, masjid, dan sekolahan. Di antara faktor yang berpengaruh dalam pembentukan pribadi anak dari segi intelektual, spiritual, maupun fisik adalah mengadakan kerjasama antar rumah, masjid, dan sekolah. Ketiga ini akan berjalan seimbang. Di rumah orang tua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak kita. Apalagi pendidikan yang sebenarnya adalah tanggung jawabnya orang tua. Namun karena orang tua mungkin tidak mampu atau mungkin waktunya kurang begitu kurang ada waktu untuk ngajar itu, maka ada lembaga yang disebut dengan sekolah. Masjid apa? Fungsi masjid untuk mencetak anak. Insya Allah nanti akan jadi generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang ahli masjid, generasi-generasi yang oleh Rasulullah semuanya pendidikan adalah lewat masjid. Maka ketiga hal ini yang harus dipahami, apalagi ini situasi. Maka Abu Dawud meriwayatkan dalam hadisnya, kafa bil mar'i isman ayudhiya mayakutu. Cukup dosa orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Cukup dosa orang tua yang membiarkan anak-anaknya tidak disekolahkan sekolah-sekolah yang mengajarkan Islam, sekolah yang memperkenalkan anaknya ke Islam. Ini tanggung. Maka mari orang tua tepat sekali memasukkan putra-putrinya ke KB dan TKIT Istiqomah, karena di dalamnya diajarkan sesuatu yang mengarah ke Islam, diajarkan mengenal Allah, diajarkan ilmu-ilmu yang lain. Ini yang ketiga. Yang selanjutnya, kenapa masjid harus dilibatkan? Karena Rasulullah pun juga menjelaskan, wa mastama'a qaumun fil baiti min buyutillah yad'una al-kitaba Allah wa yadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul dalam suatu rumah Allah, masjid, membaca Al-Quran, saling belajar, maka Allah akan yanzilu sakinah. Allah akan turunkan ketentraman. Allah akan turunkan ketentraman hatinya.
sehingga orang tua yang mengantarkan anak-anaknya ke masjid, mengantarkan anak-anaknya, insya Allah anak-anak akan jadi anak yang soleh solihah dan akan bisa menjadi tentramnya hati orang tua yang melihat anak-anaknya yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang perlu kami sampaikan kepada ibu bapak wali santri di mana Anda berada, karena ini sedikit materi sebagai pengantar, yaitu sosialisasi di siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sebagai acuan rujukan bahwa mendidik anak adalah wajib. Jangan sampai orang tua membiarkan anak-anak. Sebagai suami, begitu anak lahir, suami lari mencari wanita yang lain. Rela ibunya ngurus anak-anaknya, harus buruh di pasar lebih sana, harus rela ya buruh tukang batu dalam rangka untuk mengurusi anak-anak itu, disebabkan suami lari daripada tanggung jawab. Suami yang seperti ini di hadapan Allah luar biasa, dosa besar hal yang seperti itu. Maka mari kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, karena amanah anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hadis yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para wali santri khususnya yang akan mengantarkan anak-anaknya di sekolah yang baru, yaitu KB dan TKB Istiqomah. Dan selanjutnya, ibu bapak wali santri yang kami hormati, kami akan kenalkan dulu guru-guru kami yang ada di TK kami, ya. Nanti para asatidzah bisa berdiri di sini untuk ya dilihat wali santri yang ada. Ya. Yang pertama yang saya panggil Ustazah Fitri Ismaini SPD, Kepala Sekolah KB dan TK Istiqomah. Ini ya, ibu bapak. Ini masih muda, ya. Namun pemikirannya sudah luar biasa. Maka sudah tepat Ketua Yayasan KB dan Istiqomah mengangkat beliau sebagai kepala sekolah. Yang kedua, Ustazah Nurul Azizah SPD AU, Wakil Kepala Sekolah KB dan TK Istiqomah. Silakan. Ini Ustazah Nurul Azizah. Terima kasih. Yang ketiga, Ustazah Zuli Wahyu Susilawati SPD. Ya, ini Bapak Ibu yang nanti akan mengasuh putra putri Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Yang keempat, Ustazah Hanifah SAG. Ustazah yang nanti akan mengasuh putra putri Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Yang kelima, Ustazah Juwanti Animatnya. Silakan. Ini termasuk Ustazah angkatan lama ini. Terima kasih. Yang keenam, Ustazah Hestiningsih Dia SAI. Ini ibu bapak semuanya ya, yang nantinya akan berperan di KB dan TK Istiqomah ini. 7. Ustazah Ulfa Husnul Fatimah, Sarjana Ekonomi Syariah. Ini seharusnya ini mulang duit, tapi ini mulang putra putri dan bapak ibu semuanya. Monggo, terima kasih. 8. Ustazah Tuti Cahyaningsih SPDI. Iya, ini bapak dan ibu semuanya, Ustazah Tuti. Ya, terima kasih. Yang ke-9, Ustazah Nur Faizah SPD. Ya, ini bapak dan ibu semuanya. Ya, terima kasih. Yang ke-10, Ustazah
Endah Lukito SPD. Menikah. Iya. Terima kasih. Yang ke-11, Ustadzah Eka Nita Titis Nurjana SPD. Menikah. Terima kasih. Yang 12, Ustadzah Asih Puspita Sari Sarjana Sosial. Ini bagian tata usaha. Oh, ini baru ada urusan dengan ke tata usahanya sebenarnya. Ya. Yang selanjutnya Ustadzah Sri Sumarni. Ada? Ini sebagai urusan rumah tangga. Ya, ini ibu bapak wali santri yang kami hormati, ustazah-ustazah yang kami kenalkan. Karena kalau kita tidak kenal, tidak sayang, ya, mungkin ketemu di jalan itu siapa. Tapi suatu saat sekali lagi akan kami sampaikan, akan kami pertemukan semuanya dengan wali santri, walaupun apapun bentuknya nanti akan kami atur dalam waktu yang mudah-mudahan tidak lama. Karena saya ingin juga ketemu bapak dan ibu semuanya, terutama wali santri yang baru. Ini kami harus ketemu. Ya. Ini yang perlu kami sampaikan kepada bapak dan ibu semuanya. Yang selanjutnya profil lembaga sekolah di KP dan TKI Istiqomah yang kami sampaikan, yang akan kami sampaikan. Yang pertama, KP dan TKI Istiqomah berdiri bulan Januari 2007. 2007 ini sudah 2020. Sudah berapa tahun? 13 tahun. Sudah luar biasa. Ibaratnya sudah pengalaman di bidang tarbiyah, pengalaman di bidang manajemen kependidikan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah anak-anak yang keluar dari Istiqomah yang saat ini anak-anak sudah yang angkatan pertama sudah masuk SMA, alhamdulillah dengan izin Allah juga dibekali akhlak-akhlak yang baik, anak-anak yang bagus dan memiliki suatu kecerdasan yang alhamdulillah yang luar biasa. Karena apa? Walaupun anak sudah keluar masih tetap kita pantau. Gimana Bu sekolah putranya? Gimana Bu? Oh jalan ini. Jadi tidak hanya sekedar bapak dan ibu semuanya menyekolahkan anak, tapi nilai ukhuwah, nilai persaudaraan ini yang kami pupuk. Jadi kalau ibu masukkan putra ibu saudara kami, sedulur kami, ada kesulitan apapun, mari kita bantu. Ada kesulitan apapun, mari kita bersama, kita doakan bersama. Ini manajemen kami. Yang selanjutnya, tanah dan bangunan sudah milik sendiri. Jadi kita tidak kontrak itu. Tidak kontrak Bapak. Alhamdulillah sudah milik sendiri. Ya, sudah miliknya sendiri. Sudah bersertifikat, sudah ber-IMB. Jadi maaf, sekolah kami bukan sekolah yang liar, tapi sekolah-sekolah yang betul-betul sudah diakui Dispora. Dan kita ikut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta. Ini. Yang selanjutnya, sekolah kami memiliki 9 lokal dan beberapa kamar mandi. Dan kamar mandi putra dan putri disendirikan. Sehingga kami insya Allah berusaha ke Islami. Jadi termasuk sekolah pertama yang sudah di B, putra sendiri, putri sendiri. Jadi ibu, bapak-bapak yang menyerahkan putra dan putri di sini, jangan khawatir, insya Allah kami akan berusaha sekuat tenaga. Termasuk guru-guru yang ada di sini semuanya perempuan. Tidak ada guru laki-laki. Karena apa? Ini hubungan komunikasi. Ya maaf, namanya lembaga. Kalau ada putra-putri campur, pasti ada sesuatu yang campur juga. Maka dari itu prinsip kami, putri semuanya termasuk guru-gurunya semua. Ini. Yang selanjutnya, libur sekolah di lembaga kami. Ya, masuk sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Hari Jumat dan Ahad libur. Libur tanggal merah yaitu tanggal merah yang Senin. Contohnya Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Muharram dan itu. Yang selanjutnya semua, ya, insya Allah putra putri dan bapak dan ibu semuanya
insya Allah setelah masuk di KB dan TKI Istiqomah ini, insya Allah akan diberi pendidikan yang sama. Tidak mengenal ini kok anaknya orang kaya kudu porsinya beda, ini anaknya orang miskin, tidak, semuanya sama. Sama-sama menjadi wali santri Istiqomah, sama-sama pendidikan di Istiqomah, servis kami sama. Tidak dibeda-bedakan si fulan putranya ini, si fulan putranya ini, kami tidak. Semuanya sama di dalam mendidik. Insya Allah guru-guru yang ada di sini sudah masalah ilmu pendidikannya sudah menguasai. Dan guru-guru yang ada tetap ada bimbing dari luar, dari kami yayasan, sehingga dari guru tidak berbuat sewenang-wenang terhadap putra dan putri ibu semua. Yang selanjutnya, kemarin Bapak dan Ibu semuanya pada waktu masuk pertama bayar 3.500.000 bagi yang angkatan baru kemarin. 3.500.000 untuk apa ibu-ibu semuanya? Semuanya kembali kepada anak. Yang 500 yaitu untuk cadangan pembangunan, yang 3 juta untuk keperluan ibu, putra putri ibu semuanya. Untuk apa itu? Satu, anak mendapatkan 5 setel seragam lengkap. Lama lagi sekolah atau mlebu terus nganggone seragam ya apa? Tidak, sebenarnya diterima dulu. Karena itu hak putra putri ibu. Yang kedua, buku-buku pelajaran. Jadi tidak usah Bapak dan Ibu semuanya memberikan buku pelajaran dari luar. Yang ketiga, alat-alat tulis sekolah. 4, biaya pertemuan, rapat, sosialisasi, akhir sanah dan lain-lain. 5, pembayaran syariah bulan Juli. Jadi bulan Juli ini ibu yang angkatan baru ini tidak usah membayar bulan Juli. Yang keenam, biaya kegiatan akademik, outbound, manasik haji, gathering, LKS, foto dan lain sebagainya. Yang 7, biaya lain-lain, listrik, iuran gugus, total dan lain sebagainya. Ini bagi siswa yang daftar tahun ajaran 2020 dan 2021. Yang selanjutnya, yang dari angka B, yang bayar 1.765.000. Untuk apa itu? Buku-buku pelajaran, biaya pertemuan rapat, sosialisasi, akhir sanah dan lain sebagainya. Biaya kegiatan akademik, biaya listrik, iuran gugus dan lain sebagainya sudah termasuk ini semuanya kembali ke anak bapak dan ibu semuanya. Adapun kalau situasi yang seperti ini, putra dan putri bapak dan ibunya tidak bisa masuk sekolah karena ada COVID-19, ada yaitu wabah corona, bagaimana? Karena pembelajarannya di rumah. Apapun yang terjadi ibu semuanya menyekolahkan putra putri di sini itu istilahnya keuangan yang ada di sini sudah masuk sekolah. Apabila ada manasik haji, ada gathering, kok tidak bisa terlaksana karena ada masalah, karena wabah yang tidak kita inginkan, yang tidak kita impikan, karena wabah ini adalah datang dari Allah, maka keuangan itu tetap masuk sekolahan ibu-ibu. Karena ibu bapak niat nawa itu sudah aku nyekolahke putraku di sini, keuangan yang masuk adalah niat untuk infak atau sedekah apapun bentuknya, jadi sudah dikelola oleh sekolah di situ. Dan keuangan ini bukan juga untuk berputarnya nanti, untuk maaf termasuk di akhir-akhir yang seperti ini, guru-guru yang ada ini kan maaf, di samping kok ini kan juga guru-guru perlu dibayar. Kalau tidak dibayar nanti dari mana? Yang selanjutnya, Sahriyah putra dan putri bapak dan ibu semuanya. Di wabah yang seperti ini, kami hanya bisa mewajibkan membayar yaitu 220.000. Kalau biasanya ada uang makan, ada uang ini sampai 350, tapi kami dari yayasan sepakat
220.000 rupiah. Itu aja, maaf ya. Kalau kemarin saya hitung, kalau untuk bayar guru per bulan dengan adanya guru dan karyawan itu 22 juta sampai 23 juta. Untuk sementara dari dengan adanya sahriah ibu dan bapak semuanya 220. Kemarin sama hitung. Dengan jumlah anak ini kira-kira hanya 16 juta sekian. Berarti kalau untuk bayar guru segitu jumlahnya, berarti yayasan harus mencari subsidi di tempat lain untuk biar guru-guru semuanya bisa ada tukon sabunnya itu tadi, ada mukafaahnya itu tadi. Karena guru-guru juga ini, maaf ya Bu, guru-guru ini kok sudah punya keluarga, ada yang sudah punya rumah, ada rumah yang masih kontrak. Lah kalau gaji cuma sedikit terus saya potong kan ya rasa sabunan yang lihat mandinya kan kasihan. Ini bahasa saya yang mudah diterima oleh ibu semuanya ya. Ini ibu-ibu semuanya, yang bapak-bapak wali santri yang kami hormati. Jadi sekali lagi panjenengan sudah nawa itu untuk menyekolahkan, walaupun pembelajarannya masih seperti ini karena ini situasi dan kondisi. Nanti di bulan-bulan ini kalau sudah ajaran baru masuk, ada guru-guru yang safari untuk mendatangi murid-murid itu untuk diberi pembelajaran. Nanti akan disampaikan oleh ibu kepala sekolah. Ya, untuk sementara tanya jawab sekarang. Ya, untuk sementara langsung saya buka tanya jawab karena saya diberi waktu cuma 30 menit, tapi ini kurang 5 menit ya. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya silahkan untuk bertanya apabila belum jelas. Tadi saya belum perkenalan dulu ya. HP saya dikenal, saya Mudakir ya, rumah saya di Jalan Kebangkitan Nasional, Penumping. Saya juga kebetulan dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua yayasan. Kalau ibu semuanya ada kesulitan, tolong dicatat nomor HP saya 081 225 946 23 ya, 081 225 946 23 ya. Silakan Bapak dan Ibu semuanya lewat online ini untuk bertanya, silakan. Iya. Nanti. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sandra Astri ini, mohon info saja. Kalau untuk yang dari KB ke TKA yang bayar dana 1,765 itu belum termasuk SPP gitu, mohon info. Kalau belum, biar nanti saya belum termasuk itu yang dari KB ke TKA ataupun yang TKA ke TKA. Ya, terima kasih Ibu Sandra Astri ini ya. Nah, memang Ibu yang dari A ke B, memang yang bulan Juli belum Ibu. Jadi untuk sementara untuk yang A ke B tetap masih bayar dari bulan Juli Ibu ya. Jadi nawa itu untuk infak juga aja Bu ya, nawa itu untuk karena apa? Kita insya Allah ini jadi amal soleh Ibu semuanya. Ya, termasuk KB ke TKA juga sama Ibu. Jadi A ke B ke KB atau playgroup ke A juga sama, bulan Juli masih tetap bayar, ngaten Ibu. Tapi yang bulan Juli tidak bayar, yang baru masuk tahun ini. Gitu Ibu Sandra, terima kasih. Yang lain silahkan, masih saya tunggu. Waktu saya masih ada 5 menit. Silahkan. Apabila, ini saya tambah ya, apabila kok orang tua betul-betul tidak punya, kok orang tua itu betul-betul tidak punya bisa membayar anak-anaknya, tolong langsung ngebel saya, Pak Mudakir. Insya Allah ada jalan keluar. Jangan sampai sekolah di KB dan TK SD Istiqomah ini kok keluar orang yang bayar. Insya Allah belum ada ceritanya Bu. Sampai kemarin Bu,
anak-anak sudah lulus, ada orang yang belum bayar, kami pun juga tidak akan ke rumahnya untuk bawa polisi supaya orang tuanya bayar tunggakan. Insya Allah saya punya hati dan saya orang beriman, itu juga saudara kami. Tapi lebih tepat, lebih bagus langsung bilang sama saya, langsung bilang sama yayasan, keadaan yang seperti ini ada makhrajnya, ada jalan keluarnya. Tolong ini jangan sampai menjadi beban ibu-ibu dan bapak semuanya menyekolahkan anak kelasnya kelas TK, terus keluarga ada TK, saya tidak membayar sekian orang popo jangan, karena itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Ngerti dulu, silakan yang lain bertanya. Ya, belum ada, silakan. Yang selanjutnya sekali lagi materi-materi yang disampaikan di sini insya Allah ya sudah sesuai dengan usia anak, sesuai tidak memberatkan anak dan tidak meringankan anak, semuanya sama karena sudah sesuai dengan aturan main itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak dan Ibu semuanya wali santri khususnya yang baru dan yang lama tetap berjalan seperti biasa karena sistemnya pakai daring, sistemnya pakai online, tetap diikuti dulu Bu, insya Allah nanti semuanya. Tapi kalau mau ikut yang TPA, insya Allah TPA itu sore jam 3.30 sampai jam 5.30 juga masih kami buka, yaitu tetap kami pakai standar protokol untuk memakai masker dan lain sebagainya kami atur. Tapi ada beberapa wali santri yang memasukkan ke TPA, yaitu harinya cuma Selasa, Rabu dan Kamis, satu pekan 3 kali ya. Tapi ini yang kesel, tapi kalau ibu yang tidak ya monggo, karena apapun terjadi kami juga masih tetap antisipasi hal-hal yang seperti itu. Untuk nilai-nilai ukhuwah nanti insya Allah akan disampaikan oleh Asatidzah Ustaz Fitri dan kami pribadi secara langsung ketua yayasan nanti di tanggal 31 Juli hari Jumat jam 2:30 untuk hadir mengambil daging udhiyah ya, mengambil daging kurban di sini walaupun sedikit-sedikit, tapi untuk nilai ukhuwah nanti informasi undangan akan disampaikan oleh Ustazah Putri. Cukup Ibu Bapak semuanya wali santri yang kami hormati, walaupun kami tidak bisa paham, tidak bisa mengerti secara langsung panjenengan, tapi suara saya bisa ditangkap dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan. Mari kita berdoa dulu saja. Mari kita berdoa, mudah-mudahan perjalanan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ibu Bapak wali santri diberi ketabahan dalam menerima cobaan ini dan Allah beri rezeki yang halal yang barokah. Semuanya mengamini, di rumah juga mengamini Ibu Bapak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut khawin alana fi safatil maut wa najata minan nari wa khwan indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni ibadatik wa husni ibadatik. Allahumma tahilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khairul umur wa khairul qiyam wa khairul siyam wa khairul ruku' wa khairul sujud wa khairul shalah wa khairul zakah wa khairul shadaqah wa khairul hajj wa khairul umrah wa khairul hajj wa khairul umrah wa khairul tarbiyah
wal khairu tarbiyah. Allahumma la tada' lana danban ila ghafartah wala hamma ila farajtah wala ghaiban ila satartah wala dana ila qadaitah wala saqama ila safaitah wala hajata ila qadaitah wa nurihi qulubina wasrah sudurana wa nuri qulubina wahtim bi sholihati amalana Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma adkhilna jannatal ma'rur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya Allah ya Rabb kami ampunilah ya Allah dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa-dosa para pendahulu kami ya Allah ya Rabb berilah ya Allah rezeki terhadap para asatidzah ya Allah para orang tua wali santri ya Allah ya Allah ya Rabb Allah marzuk ya Allah berilah rezeki ya Allah pada para wali santri para asatidzah dan jadikanlah ya Allah anak-anak yang ada di sekolah anak yang soleh solehah ya Allah anak yang sehat walafiat ya Allah ya Allah ya Rabb jauhkanlah ya Allah dari penyakit corona ya Allah ya Allah ya Rabb jauhkanlah wali santri para asatidahnya, para anak-anak didik kami yang dari KB dan TK Istiqomah ya Allah, jauhkan dari penyakit corona ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya cukupi dulu, nanti dilanjutkan karena masih nunggu di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan isian dari Ketua Yayasan Istiqomah. Acara selanjutnya adalah pemaparan program pendidikan oleh Kepala KB dan TKI Istiqomah. Kepada Ustazah Putri kami persilakan.
Soalnya yang saya banyak banget. Pada kesempatan pagi hari ini, jika saya untuk menyampaikan paparan tentang program pendidikan KB dan PKID. Untuk yang pertama adalah tentang visi misi KB dan PKID itu. Jadi tujuan daripada pendirian KB dan PKID itu adalah bertujuan untuk mencetak insan belia muslim yang cerdas, beriman, bertakwa dunia. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, kami jalankan dengan cara melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang selanjutnya adalah menyiapkan anak didik yang berakidah kuat, berakhlak Islam, membantu anak didik saat menjalankan nilai-nilai agama Islam, menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan kemandirian. Lanjut untuk kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 untuk tahun ajaran baru ini tetap kita mulai di hari Senin tanggal 13 Juni 2020 dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Untuk sistem kegiatan tatap muka di sekolah itu kami masih menunggu instruksi dari pemerintah Kota Surakarta terkait dengan pendidikan sekolah. Jadi kita juga bisa akan pembelajaran tatap muka. Jadi selama pembelajaran jarak jauh nanti guru berperan sebagai koordinator dari orang tua, dan orang tua nanti harus menyiapkan dirinya untuk mendampingi putra putrinya dalam pembelajaran ini. Nanti perkiraan selama 1 semester kita masih memakai prosedur belajar dari rumah. Jadi anak tetap perlu mendaftar ke sekolahan agar mendapatkan stimulasi program dari sekolah. Kita lanjutkan untuk transformasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dahulu kita masih full tatap muka, jadi ada interaksi langsung antara ustazah dengan anak didik. Namun untuk saat ini di karena kondisi pandemi COVID-19 itu pembelajarannya kita ganti dengan cara belajar jarak jauh atau kombinasi dengan daring atau online, luring atau luar jaringan atau offline, dan nanti home visit atau kunjungan diri ke rumah. Nanti untuk dahulu itu belajarnya full di sekolahan. Untuk saat ini anak belajar dari rumah. Kalau dahulu itu kita memakai kelompok besar dari satu kelas berisi mungkin sekitar 20 untuk kelas anak. Untuk saat ini kita memakai kelompok kecil dengan satu kelas berisi maksimal 10 anak kegiatan. Kalau untuk dahulu kita masih full day school ya bersama ustazah. Kalau untuk saat ini belajarnya kita hanya maksimal 2-3 jam per hari di rumah bersama orang tua dan ustazah. Untuk program sekolah selama pembelajaran jarak jauh. Jadi selama 1 semester ini kita banyak di kegiatan untuk BBR, terus untuk kondisi dan kesehatan anak. Jadi untuk bulan Juli ini di tanggal 11 ini kita sudah selenggarakan parenting melalui virtual conference sosialisasi KBM. Lalu untuk awal tahun ajaran baru itu kita mulai di tanggal 13 Juli. Jadi selama 2 minggu nanti tanggal 13 sampai 25 itu kita nanti adakan kegiatan masa orientasi usia dari cek kesehatan anak yang diselenggarakan 2 bulan. Jadi kita mohon untuk bisa mengecek kesehatan anaknya, mengikuti badan anaknya, menimbang berat badan anaknya, memberikan kepala anaknya untuk nanti bicara untuk tanggal 31 itu ada libur Idul Adha. Di bulan Agustus ada libur hari Muslim tanggal 1 dan 2. Lanjut untuk tanggal 17 ada libur hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 20 Agustus ada libur tahun baru 1442 Hijriah. Untuk tanggal 21 Agustus ada cuti bersama tahun baru Hijriah. Dan di tanggal 8, 15, 22, dan 29 itu tiap hari Sabtu itu kita adakan visit atau kunjungan pada rumah dengan
tanggal 30 ada cek kesehatan anak, di bulan Oktober ada Idul yang hari Sabtu, lalu tanggal 29 ada libur mau kami, tanggal 28 dan 30 Oktober ada cuti bersama mau pagi, tanggal 31 ada cek kesehatan. Dan khusus yang kita akan mengadakan tahun ini, mulai tahun ini ada kegiatan berupa pelatihan NIM semester 1 atau triwulan pertama. Biasanya untuk tahun-tahun kemarin kita hanya selenggarakan untuk penyerahan atau penerimaan rapor itu 1 semester sekali. Untuk mulai tahun ini kita adakan setiap 3 bulan sekali. Namun untuk yang laporan NIM semester 1 dan NIM semester 2 itu kita adakan mulai tahun ini. Saya tampilkan tampilan ini. Untuk di bulan November di penjajakan dunia dari muatan lokal itu di tanggal 23 dan 30 November. Lalu untuk tanggal 25 ada peringatan dari Guru Nasional, dan di bulan Desember itu ada penjajakan dunia dari muatan lokal untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Lalu ada libur pengisian rapor di tanggal 15 sampai dengan 17. Lalu nanti tanggal 19 itu ada penyerahan rapor ya, Bapak sekalian. Lalu yang terakhir ada cek kesehatan anak di tanggal 14 Desember 2020. Saya lanjutkan untuk alur pembelajaran jarak jauh di KB dan TKIP Istiqomah. Untuk atau sebelum pembelajaran berlangsung itu Ustazah menyusun rencana pembelajaran anak, lalu mempersiapkan materi yang kira-kira dibutuhkan. Nanti bisa diambil oleh para wali santri, nanti dijadwalkan untuk yang hari Kamis para wali santri nanti untuk diharapkan bisa mampir ke sekolah untuk mengambil paket materi pembelajaran untuk setiap minggu. Lalu untuk saat pembelajaran yaitu saat penyampaian materi pembelajaran jarak jauh itu nanti prosedurnya dari Ustazah menyampaikan pokok-pokok materi yang nanti akan disampaikan yang akan diberikan kepada anak, nanti mohon bantuan daripada awal sampai nanti. Lalu untuk usai pembelajaran atau sudah selesai pembelajaran itu nanti ada penilaian dari Ustazah. Jadi nanti setelah anak menyelesaikan pekerjaannya atau tugas yang telah diberikan nanti bisa mengirimkan berupa foto atau rekaman audio atau berupa teks dari jabatan itu dikirimkan ke Ustazah. Lalu nanti ada evaluasi juga dari Ustazah tentang kendala selama pembelajaran dari rumah ini seperti apa. Lalu nanti kita bisa selesaikan. Saya lanjutkan. Untuk tata tertib siswa ada 5 tata tertib yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah siswa belajar dari rumah selama 5 hari dalam 1 minggu, jadi sama dengan ketika anak bersekolah. Jadi hari Senin sampai Kamis, hari Jumatnya itu hari Sabtu masuk hari Rabu. Kita yang meminta waktu untuk belajar di rumah itu hanya 2 sampai 3 jam saja. Jadi kalau kita jadwalkan dari kami mulai jam 8 sampai jam setengah 11 untuk kelompok bermain, dan dari jam 8 sampai jam 11 untuk taman. Untuk waktu juga tidak harus sama dengan yang kita lakukan di jam 8 atau jam 8. Itu bisa disesuaikan dengan
mungkin peluang waktu orang tua untuk bisa mendampingi anaknya. Jadi sebenarnya bisa ada seperti apa hari itu tidak apa-apa. Yang penting dia dari bisa menangani menghasilkan. Yang kedua adalah siswa memakai fasilitas sertifikat ketika belajar di rumah. Apabila pada hari tersebut anak tidak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari tersebut, mohon orang tua atau wali bisa memberitahukan kepada guru yang karena kita tiap hari tetap ada presensi atau jadwal habis untuk anak yang membutuhkan belajar. Yang keempat adalah perlengkapan yang dibutuhkan siswa ketika BBM harinya. Antaranya yang pertama buku buku, lalu ada alat tulis anak, ada paket kegiatan belajar individu anak. Nanti yang setiap kali itu orang tua mengambil sekali mengendalikan. Lalu ada bahan dan alat main yang ada di rumah, nanti bisa dimanfaatkan juga. Jadi sebenarnya orang tua tidak perlu beli yang ada itu nanti harus dimanfaatkan untuk pembelajaran juga. Lalu yang dibutuhkan untuk pembelajaran adalah HP dengan internet. Lalu untuk pulang dari kami kita biasanya mengadakan kegiatan kami berbagi. Jadi anak nanti diajarkan untuk berbagi dengan nanti bawakan talenta dari nanti ke pulang kegiatan kami di sekolah. Yang terakhir adalah tabungan anak yang biasanya kita selenggarakan setiap hari Senin berhubung kita masih BDR atau belajar dari dulu, maka kita tiadakan. Kita biasanya bekerja sama dengan BDR Syariah untuk yang kelima adalah siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dari awal sampai akhir. Lanjut ada tata tertib untuk anak, ada pula tata tertib untuk orang tua. Yang pertama ini lebih banyak dari tata tertib anak dari untuk yang pertama orang tua menghadapan meluangkan waktunya 2 jam selama 2 jam sampai 3 jam tiap harinya untuk mengadakan pendampingan belajar di rumah. Lalu orang tua harus memiliki nomor telepon milik sahabat dan bergabung dengan rasa keluarga yang dibutuhkan. Lalu orang tua menginstruksikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama sesuai kondisi anak dan sesuai dengan kondisi atau kemampuan orang tua. Jadi orang tua mampunya mungkin memberikan pembelajaran di mana ya, tolong disampaikan kepada ustazah biar nanti ustazah bisa menghubungi di jam-jam ketika wali santri mendampingi anaknya belajar. Yang apa? Orang tua menyiapkan perangkat pembelajaran dalam jaringan atau online ketika diperlukan dan akan mengambil bahan ajar ke sekolah seminggu sekali. Lalu orang tua juga mendorong anak diharapkan dapat mendorong anak agar aktif dalam proses pembelajaran sistem pembelajaran. Orang tua juga dapat mengirimkan foto kegiatan anak di rumah, rekaman audio atau video lalu WhatsApp dari guru atau bisa juga melalui WhatsApp komunitas kelas. Lanjut, kedua orang tua bisa mengumpulkan hasil karya anak sekolah tiap hari Kamis atau akhir pekan, sekaligus mengambil jadwal dan kegiatan untuk minggu berikutnya. Pengambilan materi akan melayani mulai jam 7:15 sampai jam 3:30. Lanjut, ketika orang tua berkunjung ke sekolahan, dimohon untuk tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19 seperti memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, dan menghindari kerumunan. Lalu orang tua juga aktif berdiskusi dengan guru terkait kendala yang dihadapi, masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran dalam jaringan maupun luar jaringan itu seperti apa, mohon bisa disampaikan kepada ustazah masing-masing untuk bisa dicarikan solusi bersama. Orang tua juga menjaga anak untuk tetap di rumah. Jadi kita sekolah bisa menerima anak untuk belajar di sekolah. Jadi nanti orang tua yang ingin berkunjung ke sekolah dimohon untuk tidak mengajak anaknya hidup ke sekolah. Orang tua juga memberikan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat kepada anak di rumah. Orang tua memantau kondisi kesehatan dan perkembangan anak yang sesuai dengan panduan yang diberikan oleh ustazah. Lalu ada juga orang tua memberikan keterangan kepada pihak sekolah apabila anaknya tidak ada yang mengerjakan kegiatan dari rumah pada hari tersebut. Orang tua atau wali juga dimohon berpakaian rapi dan
apabila ingin berkonsultasi tatap muka dengan ustazah bisa dilakukan pada hari Senin sampai Kamis setelah jam BDR dengan Subjekti mulai jam 11 sampai jam 13 itu kita menerima konsultasi apabila ada yang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan membuat janji pada hari sebelumnya atau jam-jam sebelumnya. Lingkungan KB dan TKIP Istiqomah bebas asap rokok, orang tua atau wali siswa diharapkan ikut menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di sekolah. Ini yang terakhir yang saya sampaikan adalah penting untuk diperhatikan oleh para wali santri. Yang pertama, orang tua dan wali santri dimohon untuk siap mendampingi anaknya dalam pelaksanaan rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru. Mohon untuk berkenan dengan dukungan media pembelajaran online HP dan kuota internet. Lalu mohon juga rutin menyampaikan informasi dan dokumentasi kegiatan anak di luar kemudian dikirimkan kepada ustazah. Lalu yang terakhir adalah tidak ada istilah ketinggalan materi belajar untuk anak usia apabila belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan program pendidikan oleh Kepala KB dan TKIP Istiqomah. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi KPR untuk kelompok bermain. Kepada Ustazah Hati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan program pembelajaran yang ada di kelompok bermain di Istiqomah. Yang pertama adalah praktek hafalan surat pendek yang ada di KB Istiqomah. Untuk hafalan suratnya itu semester 1 ada 5, semester 2 itu ada 5, selanjutnya hafalan doa harian di semester 1 itu ada 6, di semester 2 ada 8, selanjutnya hafalan hadis di semester 1 ada 5, semester 2 juga ada 5. Proses kegiatan belajar mengajar jarak jauh di kelompok bermain Istiqomah. Hari Senin sampai dengan Kamis, siswa melakukan BDR pada jam 8 sampai 10.30 atau fleksibel sesuai kemampuan orang tua meluangkan waktunya. Mulai dari jam 8 sampai jam 8.15 itu ada kegiatan awal. Kegiatan awal itu ada berdoa akan belajar, kegiatan jasmani atau olahraga ringan di rumah. Yang ketiga berjemur. Jam 8.15 sampai jam 8.45 itu ada kegiatan ilmiah sesuai jadwal, ada hafalan surat, hafalan doa,
mengajarkan cuci tangan, pakai sabun, makan snack bergizi, minum air putih hangat atau susu, bermain bebas di rumah. Jam 9 sampai jam 9.30 itu kegiatan inti. Kegiatan inti itu dalam kegiatan ini termasuk kegiatan pembelajaran nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan juga sosial emosional. Dan seni. Jam 9.30 sampai jam 10.15 itu istirahat kedua, berdoa, latihan wudhu dan sholat, bermain bebas di rumah, menerapkan cuci tangan pakai sabun, makan siang bergizi. Jam 10.15 sampai jam 10.30 itu kegiatan akhir, evaluasi oleh ustazah, penyampaian materi esok hari secara daring. Hari Sabtu siswa melakukan PDR di rumah mulai jam 8 sampai jam 10.30. Yang jam 8 sampai jam 8.15 itu ada kegiatan awal, berdoa akan belajar, kegiatan jasmani atau olahraga ringan di rumah, dan berjemur. Jam 8.15 sampai jam 8.45 itu muatan lokal yang nanti akan ada seni batik, bahasa Arab, juga bahasa Inggris. Jam 8.45 sampai jam 10.15 itu ustazah home visit atau kunjungan guru ke rumah siswa secara bergiliran. Pengulangan materi Senin sampai dengan Kamis bagi anak yang dikunjungi. 10.15 sampai 10.30 itu kegiatan akhir, evaluasi dari ustazah, penyampaian materi Senin depan. Hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua atau wali santri. 1. Itu selama anak masih belajar di rumah, kegiatan ekstra dan offline kelas ditiadakan. Biaya kegiatan dialihkan untuk kegiatan terkait kebutuhan operasional pembelajaran jarak jauh. 2. Orang tua atau wali ikut mendampingi, mengarahkan anak dan kooperatif dengan guru saat pembelajaran jarak jauh berlangsung. 3. Orang tua atau wali mengutamakan kenyamanan dan kegembiraan saat kegiatan anak PDR. 4. Jika materi PDR anak tidak terlaksana sesuai jadwal, silahkan bisa dikerjakan di lain waktu sesuai kemampuan orang tua, kemudian segera dilaporkan kepada guru kelas. Untuk selanjutnya, bidang pengembangan lain dan kegiatan rutin KB dan PKI Islam Terpadu Istiqomah Surakarta itu terdapat materi lokal ekstrakurikuler wajib. Untuk kelompok KB itu ada bahasa Inggris, renang ditiadakan selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, bahasa Arab, juga ekstrakurikuler yang ada di KB mewarnai dan menggambar untuk sementara ditiadakan. Kegiatan prabaca untuk TK berisiko tambahan di luar jam KPM itu adalah mengenal hal, tapi juga ditiadakan dahulu selama pandemi. Kegiatan rutin Senin yaitu menabung ditiadakan selama anak masih PDR. 2. Kamis belajar berinfak atau sukarela dan seikhlasnya, dan pengambilan sekaligus pengembalian paket materi belajar individu anak oleh orang tua atau wali. Mohon ajarkan anak untuk bertanggung jawab merawat dan menjaga setiap alat atau bahan belajar yang dipinjamkan sekolah. Sebulan sekali dibawa ke sekolah. Yang ketiga, Sabtu home visit ke rumah anak secara terjadwal atau bergiliran.
4. Tiap bulan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala anak yang dilakukan oleh orang tua dan dilaporkan kepada guru. 5. Setiap hari cek kondisi kesehatan anak oleh orang tua. Untuk pengisian buku-buku di sini ini adalah buku penghubung untuk kelompok bermain. Di sini yang ada gambarnya. Terus untuk halaman berikutnya, mohon orang tua untuk mengisi identitas di sini. Terus di belakangnya yang kolom ini nanti anak-anak disuruh menstempel untuk menyemangati anak setiap kali hari belajar. Selanjutnya untuk pengisian BBTB di sebelah kolom ini. Terus yang kolom ini nanti seminggu sekali akan diberikan ustazah kegiatannya dan bahan ajarnya yang akan diambil orang tua ke sekolah seminggu sekali. Mungkin itu yang penjelasan dari kelompok bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan kegiatan pembelajaran TKA sama TKB selama 1 tahun. Di sini nanti rombongan belajar TKA itu dari A1 nanti itu ada Ustazah Indah, A2 Ustazah Susi, A3 Ustazah Nurul. Untuk target hafalannya nanti mama bisa lihat di slide-nya ya. Target hafalan surat pendek, terus hafalan surat pendek TKA, hafalan doa harian, sama hadis. Selanjutnya itu yang TKA. Nanti yang TKA itu surat pendeknya dalam 1 tahun itu ada 18 surat, doa harian ada 25, hadis pilihan ada 19. Sedangkan TKB itu nanti ada 25 surat pendeknya, doa harian ada 21,
Hadis pilihan ada 17, maqsudut ada 6. Dan untuk TKB ustadzahnya yang ustadzahnya TKB itu B1 itu Ustadzah Hani, B2 Ustadzah Ulfa, B3 Ustadzah Dia, B4 Ustadzah Faiz, B5 Ustadzah Tuti. Selanjutnya untuk proses kegiatan pembelajaran mengajar jarak jauh TK Islam Terpadu Istiqomah Surakarta tahun ajaran 2020-2021 hari Senin sampai Kamis siswa melakukan BDR pada jam 8 sampai jam 11 atau fleksibel sesuai kemampuan orang tua meluangkan waktunya. Dari jam 8 sampai jam 8.15 itu nanti ada kegiatan awal. Dari jam 8.15 sampai jam 9 itu ada kegiatan diniyah. Dari jam 9 sampai jam 9.15 itu ada istirahat. Terus jam 9.15 sampai jam 10.15 ada kegiatan inti, itu melingkupi tentang nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, sama seni. Selanjutnya jam 10.15 sampai jam 10.45 itu istirahat kedua. Itu berisi tentang berdoa, anak-anak berlatih wudhu dan sholat, bermain bebas di rumah, cuci tangan, dan makan siang bergizi. Jam 10.45 sampai jam 11 kegiatan akhir. Dan ustadzah nanti akan menyampaikan materi hari secara daring. Yang selanjutnya hari Sabtu siswa melakukan BDR mulai jam 8 sampai jam 11. Itu kegiatannya dari jam 8 sampai jam 8.15 itu kegiatan awal. Dari jam 8.15 sampai jam 8.45 itu ada muatan lokal, ada seni batik, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Jam 8.45 sampai jam 10.45 itu nanti ustadzah akan bervisit mengunjungi teman-teman secara bergiliran. Nanti ada pengulangan materi hari Senin sampai hari Kamis bagi anak yang tidak dikunjungi. Dan selanjutnya jam 10.45 sampai jam 11 itu kegiatan akhir. Hal-hal yang penting diperhatikan orang tua atau wali santri. Yang pertama, selama anak belajar dari rumah, kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan outing kelas ditiadakan. Biaya kegiatan dialihkan untuk kegiatan terkait kebutuhan operasional PJJ. Yang kedua, orang tua atau wali ikut mendampingi, mengarahkan anak dan kooperatif dengan guru saat pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, orang tua atau wali mengutamakan kenyamanan dan kegembiraan saat kegiatan anak BDR. Yang keempat, jika materi BDR anak tidak terlaksana sesuai jadwal, silahkan bisa dikerjakan di lain waktu sesuai dengan kemampuan orang tua, kemudian segera dilaporkan kepada guru kelas masing-masing. Yang selanjutnya tentang bidang pengembangan lain dan kegiatan rutin di TK. Itu ada muatan lokal, seni batik setiap hari Sabtu minggu pertama. Itu ada melanjutkan gambar, mewarnai gambar, menghafal beberapa macam motif batik. Yang kedua ada tahfidz. Yang ketiga untuk yang TKB itu ada menulis kaligrafi, dan untuk TKA itu menulis khot. Yang selanjutnya tentang ekstrakurikuler wajib,
keenam, ditiadakan selama pandemi COVID masih berlangsung. Yang kedua, bahasa Inggris setiap hari Sabtu minggu kedua. Itu ada salam perkenalan dalam bahasa Inggris, menyanyi lagu berbahasa Inggris, mengenal pembelajaran kata dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Arab. Setiap hari Sabtu minggu ketiga itu ada salam perkenalan dalam bahasa Arab, menyanyi lagu berbahasa Arab, mengenal perbendaharaan kata dalam bahasa Arab. Yang keempat, Iqra dan Aisem ditiadakan selama pandemi COVID masih berlangsung. Yang selanjutnya, ekstrakurikuler pilihan yang ditiadakan selama pandemi. Itu ada komputer, qiraah, menggambar mewarnai, dan rebana. Yang selanjutnya, kegiatan prabaca tulis untuk TK bersifat tambahan di luar jam KBM. Itu hari Selasa mengenal huruf dan kata, hari Rabu mengenal angka dan penjumlahan pengurangan sederhana, yang hari Kamis mengenal hot dan kaligrafi. Kegiatan rutin hari Senin menabung ditiadakan selama anak BDR. Hari Kamis belajar berinfak sukarela dan seikhlasnya, dan mengambil sekaligus pengembalian paket materi belajar individu anak oleh orang tua. Mohon ajarkan anak untuk bertanggung jawab merawat dan menjaga setiap alat atau bahan belajar yang dipinjamkan sekolah. Hari Sabtu, home visit ke rumah anak secara terjadwal. Yang keempat, tiap bulan itu ada pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tingkat kepala anak. Yang selanjutnya, setiap hari anak dicek kondisi kesehatan. Itu pemaparan dari kegiatan TKA sama TKB. Saya tutup kunjungan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan program pendidikan materi KBM untuk kelompok bermain dan TK. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali lagi untuk semua pertanyaan mohon diketik melalui fitur chat yang ada pada menu ini. Ini sudah ada ya. Akan saya bacakan dari azan Sakira. Maaf kalau boleh usul untuk pembelajaran yang sifatnya membutuhkan skill guru, mohon tetap ada materi dari saya seperti materi bercerita misalnya. Mungkin ada video dari saya yang sedang menceritakan suatu kisah, karena belum tentu orang bisa menyampaikan cerita dengan teknik yang sesuai sehingga anak bisa terbiasa mendengar cerita yang baik sebagaimana kalau anak-anak bertatap muka dengan saya. Terima kasih, akan kami tanggapi. Terima kasih masukan dari Mama Azam Sakira nggih. Itu masukannya yang bagus dari wali santri. Untuk materi bercerita, nanti Ustazah akan memberikan video pembelajaran atau tutorial online yang nanti akan diunggah di grup kelas atau di channel YouTube nanti. Channel YouTube atau di apa itu WA itu loh, WA group. Channel YouTube Dan channel akan kami share. Oh iya, dan channelnya akan kami sharekan. Terus ada lagi nggak? Mungkin ada lagi Mungkin pertanyaan ada lagi selanjutnya. pertanyaan selanjutnya. Dari yang berapa nanti anak dari share materi yang akan dikirimkan via WA kelas masing-masing selesai.
tunggu pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada pertanyaan dari Sukawati Juli Sidous. Untuk cek kesehatan dilaksanakan di sekolah atau di rumah, Dek? Nanti orang tua mengecek anaknya gitu. Bapak Pak sekolah itu ada wali santri nanti mengecek gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, maaf seandainya orang tua bekerja, gimana caranya untuk KBM-nya ya? Terima kasih. Oke. Ya nanti seruangnya orang tua bisa mengeluarkan anak belajar, misalkan nggak harus jam itu, misalkan jam 8 nggak harus, nanti misalkan sore nggak apa-apa, seruangnya orang tua nanti mengajari anak di rumah, nggak harus jam pagi, sore juga bisa, atau semutnya anak terkadang nggak motor, boleh sebisanya anak juga, nggak harus memaksakan. Itu dari pertanyaan Bu Putri Novi. Terus setelah pertanyaan selanjutnya, untuk home visit kegiatan detailnya apa aja ya? Kegiatan detailnya ini saya bacakan memang ya. Yang pertama, guru membuat janji pertemuan tatap muka dengan anak di rumah pada hari sebelum pelaksanaan home visit. Yang kedua, guru wajib memakai masker, baju seragam kerja berkaos kaki tangan, dan memastikan dalam kondisi sehat. Yang ketiga, guru memastikan identitas anak, membawa denah atau petunjuk tempat tinggal anak. Yang keempat, menyiapkan file dan alat bantu atau media pembelajaran yang diperlukan untuk kunjungan. Yang kelima, guru memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kepada tuan rumah. Yang keenam, guru melakukan pendampingan pembelajaran kepada anak di rumah. Yang ketujuh, guru melakukan pemeriksaan kesehatan kebersihan anak. Yang kedelapan, guru melengkapi data hasil pengkajian kepada anak pada form pencatatan. Yang kesembilan, guru mendiskusikan hasil pelayanan belajar anak, menyampaikan masalah, kebutuhan anak, dan lain-lain kepada orang tua wali. Guru mendiskusikan rencana kunjungan selanjutnya dan aktivitas yang akan dilanjutkan selama kunjungan. Yang ke-11, dokumentasi kegiatan. Itu Mas dari Mama. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kalau waktu home visitnya habis maghrib apa bisa? Oh maaf Man, itu nggak bisa Man. Kalau home visitnya habis maghrib nggak bisa. Jam kerja ya Mas ya, jam kerja hari Sabtu. Jam dari jam 9 sampai selesai duhur. Jadi nanti bisa buat janji sama orang tua. Tapi kalau habis maghrib maaf nggak bisa. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau waktu home visit itu ya sama kalau habis maghrib maaf nggak bisa di rumah ya, itu jam kerja ya, hari Sabtu. Setelah maghrib ada beberapa yang komisi yang kita terbatas di hari Sabtu dan di jam kerja.
dilakukan di sela-sela istirahat, tidak harus jam kerja jam 08 sampai 13, tapi bisa mengikuti semuanya anak-anak, selonggarnya orang tua. Untuk pengambilan materi KBM tiap minggu, hari apa Hari Kamis ya, untuk pengambilan materi kita jadwalkan tiap hari Kamis. Jamnya mulai jam 8 sampai jam 12. Mengambil materi per minggunya, tiap minggunya. Dan kondisi tetap balik lagi ya, nanti durasinya masing-masing. Jika longgarnya orang tua habis maghrib, apakah BBM-nya masih bisa dilayani? Masih bisa Mbak. Tapi online. Kalau udah sekelas standar itu udah lewatnya online, bukan lewat home visit ya. Kalau home visit itu kan pasti ada orang tua yang ada di rumah, kan nggak mungkin anak dibawa kerja, mungkin dititipkan sama mbahnya atau sama tantenya gitu kan, kami bisa konsultasikan sama mereka, jadi tidak harus dengan orang tua bisa. Kalau orang tuanya terpaksanya masuk kerja gitu. Masih ada lagi pertanyaan, masih kami tunggu. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Untuk penjadwalan home visit mohon diberitahu beberapa hari sebelum hari H. Karena kalau waktu kerja bisa ambil cuti, karena home visit itu buat kita konsultasi juga. Terima kasih. Sebelum itu terima kasih, kita jadwalkan, jadi orang tua akan tahu kapan waktunya nanti anak bisa bilang dikasih jadwal untuk anak. Selanjutnya masih kita tunggu. Demikian rapat virtual sosialisasi KBM tahun ajaran 2020-2021. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sosialisasi ini bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan selanjutnya, bisa disampaikan langsung lewat grup kelas masing-masing yang insya Allah nanti akan kita tanggapi langsung. Terima kasih atas partisipasi semua wali santri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan dalam kami menyampaikan atau mengadakan sosialisasi virtual ini. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.